belakangan ini Uni Eropa kok memboikot produk sawit Indonesia. Padahal Indonesia kan termasuk produksi sawit terbesar di dunia. Nah, itu kenapa Uni Eropa kok memboikot produksi sawit Indonesia? Apa karena mutunya kurang bagus atau kandungan unsur kimianya terlalu berlebihan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, makanya mereka menolak. Itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa sih sekarang di Eropa mulai mau membatasi nih sawit, pengambilan sawit dari manapun ya? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata kita, kacamata inilah pengamat lah gitu ya. Jadi mereka sebenarnya kalah bersaing dengan komoditi mereka. Mereka kan di sana nggak bisa nanam sawit, kan? Nggak cocok nanam sawit. Jadi mereka ada komoditas lain kayak apa? Kayak biji bunga matahari misalnya. Apalagi misalnya. Nah, produk-produk itu yang mereka hasilkan tidak bisa bersaing. Padahal Pak, secara produktivitas itu sawit yang paling efektif. 1 hektar mau berapa ton minyak gitu ya yang bisa dihasilkan dari produk komoditas sawit. Kalau mau dapatkan minyak dari biji bunga matahari, minyak zaitun dan lain sebagainya misalnya, mau berapa puluh hektar untuk mendapatkan misalnya 1 ton minyak lah. Jadi untuk mendapatkan 1 ton minyak yang sama membutuhkan areal yang lebih luas ketimbang sawit sebenarnya. Nah, mereka pun bergejolak tak semua mereka di sana sebenarnya, dan mereka mengkambing hitamkanlah sawit. Ya, sawit merusak lingkungan apa lain sebagainya karena kalah dalam persaingan harga. Supaya kita mendapat hasil. Karena kalau udah panen, tadi Pak kalau udah mulai ancang-ancang mau panen, Mau ke Sintang. Mau ke Sintang lagi. Tentu ini menjadi satu kegembiraan bagi kita sebagai petani, Pak. Karena panen itu kan memungut hasil. Jadi dapatlah cuan, Pak. Ya, Pak Kades. Nah, terus pemanenan sawit ini kan ada juga yang perlu kita perhatikan. Karena kalau kita turunkan semua, ya 2 minggu ke depan tidak ada lagi, ya kan? Pasti buah yang setengah matang, yang lagi mentah pun kadang-kadang lihat harga udah mulai naik di Sintang, sudah mulai lagi. Pokoknya pukul aja lah, nggak bisa seperti itu. Kalau kelasnya perusahaan, minggu ini dia diblok nih 1 minggu. Berondolan 3 atau 5 ya, 3 ya. Nah, kalau di perusahaan. Kalau kita petani Pak, itu sebenarnya yang penting kalau bagi saya lah, ya kita tidak bisa karena ada standar buat 1 minggu sekali dia panen. Kenapa? Karena buah ini yang setengah matang, dia akan matang pada 1 minggu kemudian. Nah, seperti ini udah mulai berondolan ya, yang di atas itu. Udah kalau ditunggu 1 minggu lagi, dia udah mulai banyak rontok. Dan itu menyebabkan kita menjadi susah untuk agak banyak pekerjaan, terutama putih berondol lain sebagainya. Mendingan kalau seperti ini ya Pak, masih bisa numpuk di satu. Kalau ya udah nyebar kemana-mana, tentu akan memerlukan waktu yang cukup banyak, memerlukan tenaga kerja. Seminggu ini mau bawa ke pabrik belum cukup, ujung-ujungnya seperti punya Pak Antalang itu, ujung-ujungnya restan dan tidak diterima pabrik. Kira-kira seperti itu. Di situ ada kematangan buah. Ya, tentu secara awam kita enggak bisa lah kalau kita persentase dan lain sebagainya. Saya lebih kepada kalau kita biasanya panen itu biasanya kan saya lihat ada yang dicoba dicucuk seperti ini ya. Sebenarnya itu juga enggak dianjurkan sih sebenarnya, kematangan buah. Tapi kalau kita petani itu biasanya seperti itu. Dilihat sedikit, ya ini udah cukup matang, kita turunkan, seperti itu. Dalam acuan panen pada kelapa sawit dapat dilihat dari gambar yang ada di depan ya. Kalau di sini juga ada, udah bisa dibaca bersama-sama apa namanya itu. Nah,
boleh agak dilihat pun apa. Ya. Dia buah mentah, tentu rendaman minyak itu sangat jauh dari persentase yang ada, apalagi yang sangat mentah, kurang matang. Dia yang pasnya di sini. Jadi ini kalau kelewat matang juga enggak bagus juga, karena dia sudah mulai keasaman itu udah kuat tinggi. Tapi yang anehnya Pak, pabrik seperti Pak Antawang tadi ceritakan tentang brondolan itu sebenarnya sudah sudah kelewat matang sebenarnya. Tapi ada pabrik yang ngambil yang ke situ, justru mereka mau ke situ. Dalam pikiran kita awam, ya sederhana saja, mereka menjaga menjaga mesin pisau pabriknya. Jadi kalau yang udah brondolan kan tidak perlu keras-keras lagi ada. Ngupas ngupas brondolan kan. Kalau yang masih setengah matang atau masih itu kan masih ada di janjangan itu kan tentu pakai tenaga maksimal mesinnya itu. Saya kira di situ dia perbedaannya. Tapi kalau dari segi kualitas tentu kalah ya Pak, dengan yang biasa yang biasa yang masaknya standar dengan yang terlalu matang atau brondolan itu. Saya kira lebih ke situ dia. Itu juga menguntungkan juga kita yang petaninya 1-2 hektar, kita nggak mampu jual ke pabrik, kita jual ke situ. Itu kematangan itu bisa dilihat secara terbatas, nggak perlu juga terlalu, karena itu berhubungan dengan angka-angka dan kita pun nggak terlalu juga. Kalau petani manen sawit itu nunggu brondol berapa? Nah pasti kalau kita pemilik sawit ini lihat buah udah banyak masak, ada brondolan, pokoknya panen aja. Yang penting ada merah, belum ada brondol pun turunkan aja. Jangan sampai yang yang masih mentah bapak ini tadi nggak bisa kita turunkan. Kalau saya perhatikan lahan di sini, kalau Pak Kades ngangkut dari sana itu akan memerlukan tenaga ekstra pasti, ya Pak. Kalau kemarin ada teman kita itu dia bawa pakai truk itu langsung ke bawah ngambil. Saya sama Bang Khairil kemarin dengan kebunnya Pak Jore ya. Dia di bawah sana Pak, truknya di sana. Dia buat jalan, dicornya pakai sebatas ban mobil itu. Dia kasih batu, kemudian dia di bawah sana Pak truknya. Jadi kita hanya tinggal dorong ke sana aja Pak. Ya. Itu sebenarnya lebih mempermudah. Kalau TPH-nya di sini, ya Bapak kemarin udah mengeluh juga ngangkutnya ke sini. Sedang bawa ke atas ini. Nah, biasanya kalau ada bisa di mana lah kira-kira yang bisa dianukan. TPH itu menjadi sangat penting tempat pengumpulan buah. Pruning atau pemangkasan itu biasanya kita mulai dari yang kecil dulu lah. Yang kecil jangan langsung ditunas Pak, langsung dipangkas. Tunggu dia. Kenapa hal ini harus menjadi perhatian kita? Biasanya ini susah benar nih yang bawah kan. Kalau saya itu biasa pakai mesin rumput, pakai yang piringan. Itu sangat membantu. Ada mesin rumput kan yang pakai piringan seperti mata gergaji itu. Cuma harus 2 orang. Satu tukang angkat pelepah, satu tukang lepasnya. Itu lebih cepat. Saya biasa pakai itu. Penunasan itu kalau yang kecil itu harus menyisakan minimal itu 50-an pelepah ya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Sawit, lingkaran sawit itu ada 8. Ada 8 pelepah satu lingkaran. Nah, maka kalau kita perhatikan setiap lingkaran, mulai dari lingkaran dari bawah ini sampai ke atas yang mekar itu, itulah jumlah
pelepah gitu. Jadi kalau yang masih kecil itu biasanya di atas songgo 7, di atas 7 pelepah dari bawah. Dia dapat dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 kali 8 ya. 5 atau 6 kali 8, 40-an lebih ya. Nah, kalau yang itu dia harus di atas 7. Tujuannya apa, Pak? 1, tujuannya menjaga batang. Yang kedua, menjaga produksi. Karena pelepah itu adalah tempat dapurnya tanaman kita. Jadi kalau sudah kurang pelepah, maka ya kurang juga dapur ya. Dapur untuk masak itu kan pakai fotosintetis. Maka di dalam penanaman sawit sebenarnya diharapkan jangan terlalu padat. Karena nanti kalau terlalu padat dia ngejar. Seperti kalau terlalu padat. Kalau punya Pak entalangannya dah cukup bagus. Ya bisa lebih 9 nih saya bilang. Ya. Meteran lebih sedikit ya. Nah itu bisa 8 lebih bisa seperti itu. Jadi jangan, kalau anjuran dari ini slide ini tadi dari Kultiva ini, sebenarnya sehabis panen itu secepatnya dibuat pangkasan supaya tidak terlalu membebani kita. Tetapi kan kita di lapangan tentu kadang berbeda, Pak ya. Ada cara hari, ada cara kalau disilat kebanyakan borongan ya, per batang 5 sampai 6 ribuan lah gitu kalau yang sudah besar seperti ini, tergantung dari banyaknya pelepah yang diturunkan. Pemangkasan itu juga kalau yang sudah besar seperti ini itu bisa, kalau di tunas itu bisa misalkan songgo 1 atau songgo 2. Hitungannya pun sama, Pak. Hitungannya kalau dari sini kan dia hitungannya sama ada. Dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang mekar itu 42 sampai 48 ya, pelepah. Yang yang disisakan. Yang dianjurkan kalau yang pelepah pendek itu kurang lebih 140-an lebih ya, 143 pokok. Tapi kalau yang pelepah panjang seperti ini 6 meteran pelepah nih, Pak. Itu diharapkan jarak dari pohon ke pohon itu 9 kali 9. Tujuannya apa? Supaya sinar matahari ini bisa masuk ke dalam pelepah-pelepah yang ada di bawah. Karena dahan atau daun kelapa sawit itu kan memproduksi makanan itu dengan bantuan sinar matahari. Maka kalau terlalu padat, biasanya kan gini dia kucuk. Nah itu kan karena dia mengejar sinar matahari, Nah itu biasanya mempengaruhi produksi kita. Jadi kalau yang 99 biasanya 1 hektaran itu dia berkisar antara 137 kalau saya tidak salah per hektarnya. Dan biasanya penanaman itu biasanya dilihat supaya sinar matahari itu bisa masuk. Biasanya pemancangan itu usahakan yang gawangan itu mengarah ke sinar matahari. Di satu sisi misalnya kita buat jalan, tapi kalau kita petani ini susah, Pak. Karena kita kebunnya, mohon maaf lah kalau kawan teman ada kebunnya sedikit, ini kita mau buat ini jalannya gimana lagi kan, nggak bisa juga. Arah keselamatan kerja kita, biasanya gulma yang sangat
harus dimusnahkan itu ilalang sama resam. Ilalang itu sangat mempengaruhi tanaman karena ada racunnya Pak ya, ada racunnya lalang itu. Dia walaupun kita pupuk, kalau masih ada ilalang di situ, dia yang makan, kalah yang lain. Sama juga dengan resam juga gitu Pak ya, resam juga. Dia tanaman-tanaman seperti ini Pak, seperti ini. Jadi itu agak apa namanya? Karena tujuannya kalau yang rumput-rumputan itu dia bisa menjaga kelembapan. Kalau musim kemarau dia tidak merekah tanahnya, ya, seperti itu. Jadi ini penting. Nah kemudian pengendalian gulma yang menjadi sangat sering kita lakukan adalah penyemprotan. Penyemprotan itu memang tidak, kalau kita nyemprot itu biasanya saya sangat prihatin kalau ada teman-teman kita nyemprot tanpa masker, karena itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan kita, bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Memang tidak langsung terasa Pak habis itu, tapi efeknya itu di kemudian hari. Kenapa dibuat seperti ini? Ini kan, ya, dia ada ini Pak. Kalau ada yang satu yang lebih agak praktis, apa simpel, dia jenisnya. Adik dibagi-bagi semua nanti. Tanya sama bos. Pulang pakai ya. Kalau saya tanya bisa itu. Nanti saya tanya Bapak, kalau Bapak bisa jawab saya kasih. Itu Pak. Cuma itu agak berat Pak. Saya juga dikasih Pak Samsul dulu dari Sudan. Nggak mampu saya pakai itu. Paling saya pakai, ada yang standar lagi, dia 15 ribuan kalau nggak salah. Oh ya, biasa hijau. Tapi dia ada ininya Pak. Ada ininya. Ada saringannya. Jadi tujuannya itu embun yang termasuk ke dalam masker kita itu nyangkut di situ Pak. Jadi tidak tembus ke dalam. Tapi kalau yang seperti ini Pak, yang seperti ini masuk dia. Kalau udah basah kan masuk dia. Jadi ini untuk debu. Masker apa namanya, masker kesehatan medis. Seperti itu. Itu masih penting daripada tidak. Ya betul. Ya, tapi saran saya jangan sampai meniadakan alat pelindung diri. Jadi apa faktor-faktor yang perlu kita perhatikan? Memang sih namanya kimia kan memang berbahaya bagi kita. Masih benar kalau sebenarnya pakai masker seperti ini pun enggak masalah sebenarnya. Cuman kita harus waktu mau nyemprot kita harus perhatikan arah angin. Itu yang pertama itu arah angin. Kalau arah anginnya dari sana ke sini, jangan kita nyemprot ke sana. Pasti embun dari di zat kimia itu pasti ke sini. Jadi kalau angin dari sana kita nyemprotnya ke sana, belakangin angin ke sana. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai melawan arah angin waktu kita nyemprot pakai zat kimia itu. Baik itu untuk hama, untuk untuk rumput, itu yang intinya itu. Jangan sampai berarah sama angin. Jangan melawan angin lah. Masalah kali itu kan tetap kembali ke muka kita itu. Mungkin itu ya yang perlu kita pahami Mbak ya, yang perlu kita utamakan masalah itulah. Ini saya ada pertanyaan yang dapat saya kasih ini, dan nanti pertanyaan yang kedua nggak boleh jawab lagi lah. Terus ini dari materi terkait kematangan buah. Kira-kira kapan buah bisa dipanen? So kita banyak yang sudah masak atau ada berundulan, itu kita udah mulai panen. Kita ada panen juga, walaupun dia masak tapi belum ada berundulan, tetap kita turun sesuai dengan petani sawit swadaya kita.
dan kita tidak ada ngikut pihak dari perusahaan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima Tapi kasih. kalau perusahaan nanya, Bapak harus jawab. Syaratnya apa? Kalau dari perusahaan menanya saya sesuai dengan aturan perusahaan. Harus berondolan ya. Harus ada bernulan begitu. Karena apa? Kalau kita ini menurunkan buah yang belum ada berunulan, hari ini kita panen, besok kita angkat, berarti besok udah mulai gugur semua dah. Udah masak semua. Sesuai dengan pengetahuan. Itu aja. Oke. Oke, makasih, tepuk tangan ya. Pak Kades, Pak Kades. Ada angka. Tanahnya kejaik. Aku kira tanah tuh jahat. Kira tanahnya jahat. Kira tanahnya masam. Berarti sawit 65. 64. Netral berarti. Netral ya. Lagi. Masih jalan. 63. Netral. Masih 62. Bujai tanahnya. Tanahnya turun narai. itu lagi. tanam sawit ya, sawi. Tanam 1. Netral kah? Yes. Baiknya buru. Di. Lalu Eropa. 9 langsung tuh. Tanam 1. Nah, sama. Jahit tanahnya bukan kuda deh. 61. 60. 60. Kuning tuh. Jahit ngerenya baru gerengku ngerenya. 60 nya. Udah masuk kekurangan lah ya sebenarnya. Perlu ditambah sedikit lah. Sedikit kapur atau dolomit. Ya. Apa lagi yang belum? Punya Pak Kades. Tahu. Pak Kades, kucau lo. Pak Kades. Dia pok kah? Tuh kemana? Mana? Aja kenal lagi bukan cari. Punya agak kaannya. Ya dulu. 50 kade. Ini jahit matnya. Nah, gue kan nya jahit matnya baru. Apa kurang mana Nya kuning? 51 narai tanahnya jual. Aku kuning tanah. Ya tanah ini. Punya Pak Kades ke Kebuang. Nah, berapa? 5. 51. Betul kami data. Ya aku Mudah untuk menambahkan pupuk. Keting kami ini baru kami. Petik. Kalau Nggak ada udang masih yang kaminya benar. tambahkan Main gedenya. Nggak ada jahit tanah adanya. Nggak ada berusaha jual. Kita udah tahu kan berarti kita tahu dah caranya. Ya, tinggal tambahkan kekurangan itu. Ya, kurangan. Ini nah tahu kerja apa kadang ada ngomong kucai benar nuang tanahnya. Utai benar buka orang tancuat ini. Sama warna. Dia mau kapur asam Pak. Kalau kuat asam dia mau tambah dolomit. Yang pun sepati. Mari bersama petani Indonesia mewujudkan usaha kelompok pertanian yang unggul bersama petani dan masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ekologi. Mari bersama petani Indonesia